Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayasin C. Robi dari Prodi PVTM kelas 2C reguler. Di sini saya akan mau membuat sebuah video ujian tengah semester pada mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Oke, kita langsung saja. Teori pembelajaran dan pembelajaran. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Teori behavioristik dalam proses belajar mengajar dan terpenting adalah seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Dari teori ini juga proses pembelajaran dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Dengan kata lain, input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Bentuk dari stimulus berupa penyampaian materi, pembentukan karakter, nasihat, dan lain-lain. Proses terjadi antara stimulus dan respon tidak dapat diamati dengan ukur. Hal terpenting dan perlu diperhatikan adalah perilaku dari stimulus dan respon. Maksudnya apa? Yang diberikan guru dan apa yang diterima oleh murid harus diperhatikan dan diukur. Hal ini dilakukan karena pengukuran stimulus dan respon merupakan hal yang penting agar dapat mengetahui apakah murid mengalami perubahan tingkah atau tidak. Dalam pelaksanaan teori behavioristik memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan mengetahui kedua hal itu, teori ini dapat diterapkan secara maksimal. Berikut kelebihan dan kekurangan teori behavioristik. Kelebihan teori yaitu guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. Nomor 2, guru lebih sering membiasakan murid untuk belajar mandiri, tetapi tidak kesulitan baru bertanya kepada guru. Yang ketiga, dapat mengganti cara mengajar stimulus yang satu dengan stimulus lainnya hingga mendapatkan apa yang diterima oleh murid. 4, dengan teori belajar ini sangat cocok untuk mendapatkan kemampuan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Yang kelima, teori ini bisa membentuk perilaku yang diinginkan. Dengan kata lain, perilaku yang berdampak baik bagi murid diberi perhatian lebih, dan perilaku yang kurang sesuai dengan murid perhatian dikurangi. Selanjutnya, kekurangan teori belajar behavioristik. 1. Tidak semua belajar dapat memakai teori behavioristik. Nomor 2, guru diharuskan untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Selanjutnya, yang ketiga, murid cenderung diarahkan sulit berpikir linear, konvergen, tidak efektif, dan memposisikan murid sebagai murid pasif. Selanjutnya, teori belajar konstruktivisme. Selanjutnya, teori belajar kognitif. Konsep teori ini adalah bagaimana munculnya dari peroleh skema atau rencana manusia dapat merefleksikan lingkungannya.
Dalam tahapan-tahapan perkembangan manusia atau saat seseorang mendapatkan cara baru dalam memaknai informasi secara mental. Berdasarkan teori belajar kognitif, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Dengan kata lain, belajar itu tidak harus berbicara tentang perubahan tingkah laku atau sikap yang diamati. Setiap orang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda-beda dan tertata rapi dalam bentuk struktur kognitif. Pengalaman dapat mengetahui inilah yang membuat kegiatan pembelajaran akan berjalan dengan baik. Arti belajar dalam kognitif yaitu proses perceptual atau bisa dikatakan seperti perilaku seorang dapat menentui oleh persepsi dan pemahamannya dalam melihat situasi yang berhubungan dengan tujuan proses belajar mengajar. Teori ini mempercayai bahwa belajar itu dihasilkan dalam proses prestasi, kemudian membentuk hubungan antara pengalaman yang baru dan pengalaman yang sudah tersimpan di dalam dirinya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori kognitif dalam proses pembelajar mengajar. Oke, lanjut. Kelebihan teori belajar kognitif yaitu 1. Memudahkan siswa untuk memahami materi belajar. 2. Siswa menjadi lebih efektif dan kreatif. Selanjutnya, kekurangan teori kognitif. Nomor 1, teori yang belum bisa digunakan pada semua tingkat pendidikan. Kedua, pada pendidikan tingkat lanjut, teori ini sebuah untuk diterapkan dalam penerapan pada seorang anak. Buku berjudul Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini. Teori dapat dipraktik oleh Dr. Kajiman A.Ag dan Nurul Amelia. Ini dapat dijadikan referensi dalam mengembangkan kemampuan kognitif anak di usia dini. Selanjutnya, teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah suatu usaha yang dilakukan untuk membangun tata hidup dan berbudaya modern. Ketika belajar ini berlandaskan pembelajaran konstruktual. Dengan kata lain, manusia membangun pengetahuan sedikit demi sedikit yang kontekstual. Dengan kata lain, manusia membangun pengetahuan sedikit demi sedikit yang hasilnya disebarkan melalui konteks yang terbatas dan dalam waktu yang direncanakan. Teori ini menentukan seorang yang belajar memiliki tujuan untuk menentukan bakatnya, menambah pengetahuan atau teknologi, dan lain-lain dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan konstruktivisme. Kelebihannya yaitu dalam proses belajar mengajar, guru dapat mengajarkan para murid untuk mengeluarkan ide-idenya atau gagasan dan melatihnya agar bisa mengambil keputusan. Selanjutnya, pengulangan pembelajaran yang dilakukan secara berulang akan membuat murid lebih mudah untuk berinteraksi dan yakin bisa memahami pembelajarannya. Selanjutnya, pengetahuan yang diterima oleh murid akan mudah diterapkan dalam kehidupannya. Kekurangannya teori belajar konstruktivisme. Teori ini lebih susah untuk dimengerti karena ruang lingkupnya lebih luas. Tugas guru menjadi maksimal karena murid diberi kebebasan lebih banyak.
Selanjutnya, teori behavioristik. Teori ini menentukan pada pembentukan kepribadian, perubahan sikap, menganalisis fenomena sosial dan hati nurani yang diterapkan melalui materi-materi pembelajaran. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa guru atau pendidik sangat berperan sebagai fasilitator. Berdasarkan hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori humanistik dalam proses belajar mengajar. 1. Guru berusaha untuk menyusun dan mempersiapkan materi-materi pembelajaran lebih banyak agar tujuan lebih mengejar tercapai. Ketika guru berperan sebagai fasilitator, guru harus bisa mengenali dan menerima kelemahan-kelemahan pada dirinya. Dengan mengenali diri dan mengetahui kelemahan, maka saat mengajar akan lebih tenang. Dalam pelaksanaannya, teori humanistik memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu tingkat keberhasilan atau indikator penilaian dari teori belajar ini adalah murid merasa senang dalam belajar dan terjadi perubahan terhadap tingkah laku dan pola pikir, bukan karena pemaksaan atau keinginan sendiri. Selanjutnya, dengan teori ini murid diharapkan menjadi manusia yang bisa mengatur diri sendiri dan menjadi yang terbaik oleh pendapat orang lain tanpa harus merugikan atau mengambil hak-hak orang lain. Dan kekurangan yaitu pada teori belajar humanistik berada pada murid, maksudnya murid yang tidak mau mengerti akan potensi dirinya, maka murid itu akan tertinggal dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi belajar siswa-siswi SMK. 1. Kondisi fisiologis atau fisik pada siswa, misalnya mata minus sehingga membuatnya sulit untuk membaca dari jarak jauh. Yang kedua, minat untuk belajar. Yang ketiga, tingkat inteligensi atau kecerdasan. Yang selanjutnya, motivasi untuk belajar. Dan terakhir, bakat dan minat siswa. Demikianlah video-video dari saya. Bila ada kekurangan, minta maaf sebesar-besarnya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.